Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya, tarawih, dan nanti kita tutup juga dengan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa sampai dengan malam ini dalam rangkaian ibadah puasa bulan Ramadan. Semoga ibadah kita ini dan tentunya ibadah-ibadah yang lainnya semoga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, tema yang akan kita bahas pada kesempatan sore kali ini, bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagai muqaddimah, seringkali kita terjebak dalam persepsi sempit dalam memahami anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita memahami bahwa yang dimaksud dengan nikmat dari Allah adalah materi duniawi. Bahkan itu pun lebih sempit lagi, yaitu berupa harta benda. Sehingga sering kita mengatakan ketika kita mendapatkan untung besar, income besar, kita mengatakan alhamdulillah, rizki banyak. Di sisi lain, ketika ada keuntungan yang sedikit atau income yang sedikit, kita mengatakan tidak apa-apa, ini rizkinya sedikit, tidak apa-apa. Ini merupakan kesalahan besar kita. Bapak Ibu, nikmat dari Allah tidak terbatas hanya pada materi duniawi. Masih banyak anugerah nikmat dari Allah yang tidak terbesit dalam benak kita masing-masing. Mulai dari kesehatan, kenormalan fungsi anggota badan, mata, telinga, tangan, kaki, bahkan organ dalam tubuh kita bisa berfungsi secara normal. Ini merupakan anugerah nikmat yang besar. Keharmonisan dalam rumah tangga itu pun tidak terlepas dari anugerah nikmat dari Allah. Dan jangan lupa Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seburuk apapun kondisi kita, seterpuruk apapun kondisi kita, ingatlah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah adanya nikmat keimanan, adanya nikmat keislaman pada hati sanubari kita.
Karena memang nikmat iman, nikmat Islam ini adalah pondasi dasar, syarat utama untuk mendapatkan kesuksesan di hari akhir nantinya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mengapa kita harus bersyukur atas anugerah nikmat dari Allah? Kalau kita kumpulkan jawaban dari pertanyaan ini melalui ayat-ayat Al-Quran, maka setidaknya di sini ada 5 jawaban, 5 poin penting mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, yang pertama, bersyukur kepada Allah adalah wujud nyata ketaatan kita atas perintah untuk bersyukur. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 152, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaklah kalian ingat kepadaku, maka tentu aku akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, jangan malah kufur. Ini yang pertama. Kita harus syukur sebagai wujud nyata kepatuhan kita atas perintah untuk bersyukur kepada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur atas anugerah nikmat dari Allah sebagai bentuk pengakuan, sebagai bentuk benar-benar yakin bahwa lancarnya rizki, kesehatan yang ada, keharmonisan keluarga yang ada, ini tidak lain kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan tidaklah seluruh nikmat itu kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita bersyukur, maka secara sekaligus ini sebagai potensi besar bahwa Allah akan menambah nikmat yang Allah anugerahkan. Allah akan menjaga nikmat tersebut tetap ada pada diri kita, sekaligus Allah akan menambahkannya. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh sekiranya kalian bersyukur, kata Allah, aku akan menambah untuk kalian nikmat tersebut. Namun kalau kalian malah kufur, ketahuilah azabku sangatlah pedih. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mengapa kita harus bersyukur? Ketika kita konsisten untuk bersyukur dengan anugerah-anugerah dari Allah, maka balasannya adalah Allah menyelamatkan kita dari azabnya. Allah menganugerahkan kepada kita ridhonya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Allah akan mengazab kalian. Sekali-kali Allah tidak akan mengazab kalian ketika kalian bersyukur
dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ungkapan syukur dengan lisan atau ungkapan syukur dengan ekspresi anggota badan berupa mentaati aturan Allah, menggunakan seluruh potensi nikmat untuk ibadah, untuk ketaatan kepada Allah. Ini manfaatnya, faidahnya kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh sama sekali terhadap ibadah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap maha kaya, tetap sebagai Tuhan yang hak. Walaupun seandainya seluruh umat manusia beserta seluruh jin yang ada, mereka kufur kepada Allah, mereka tidak beriman kepada Allah. Sehingga dengan hal ini kita memahami bahwa faidah, manfaat ketika kita bersyukur itu kembali kepada kita, bukan diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 12, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, dan siapa saja yang bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat, ketahuilah sesungguhnya sebenarnya dia bersyukur manfaatnya untuk dia sendiri. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inti dari kajian singkat sore hari ini, mari benar-benar kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik bersyukur secara lisan, secara hati, maupun dengan seluruh anggota badan. Semuanya kita tujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terjebak pada persepsi sempit bahwa nikmat itu hanya berupa materi duniawi. Seluruh yang ada pada diri kita, mulai dari kesehatan, keharmonisan keluarga, dan keamanan, dan lain sebagainya, ini tidak lepas dari izin dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.